Tapi cara perubahane iso dirasakne, Mas. Enteng awake mungkin. Ya awake enteng enak plong. Cara boyok-boyok sing pegel isih Nek mboten nek boy mah nggon kene Mas nggon oke. telapakan. Nggon gulu-gulu ya enteng. Ampun. Nggon telapakan Mas. Kaya ngidak paku ngono rasane. Ning perbedaane wis ora patek iku, Mas. Nggih, Kan ngrasake nggih. lah ya, Tur kekuatane barang wis rada enak lho, kaya sikile iki wis rada enteng lho. Ora gedibel banget. otot kaku. Otot kaku. Jadi ini buat gerak tidak maksimal. Terasa kebas jimpe, Mas. Jimpe kebas. Kebas jimpe. 3 tahun jatuh dari motor. Proses penanganan tadinya awalnya salah, jadi ya bermasalah udah 3 tahun. Nah, awalnya iki ora enek apa ya benjolane, maksudnya iki ora enek otote lho, Mas. Lurus nah ini. Saiki wis ana isine. Jadi harus hati-hati kalau misalnya habis jatuh dari motor atau jatuh dari mana, itu sebaiknya diterapi dengan cara yang benar, kurang lebih kayak gini. Jadi peredaran darah itu biar lancar, biar tidak ada perbedaan fisik. Ini kaki kecil sebelah. Dampak dari jatuh itu selain kaki kecil sebelah, separuh badan ya Pak, rasanya separuh badan kebas, rasanya kebas kayak stroke tapi bukan stroke. Ini permasalahan itu saraf kejepit, tapi bukan stroke. Kalau stroke itu kan cenderungnya ke memori otak itu bermasalah, bicara juga kadang patah-patah, tidak lancar. Ini tidak ada permasalahan dengan pembicaraan, tidak ada. Jadi ini bukan stroke tapi ini saraf kejepit. Beginilah proses cara penanganannya. Jadi untuk mengatasi saraf kejepit itu tidak, kalau dilihat tuh kayaknya cuma sepele kayak gini, kayak nggak ada sensasinya harus ditekuk-tekuk gini, enggak, itu malah membahayakan. Mungkin kalau dilihat di YouTube itu kerja cuman kayak gitu, dipijit kayak cuman kayak gitu. Emang beginilah cara yang benar itu begini. Karena ini aliran darah yang tidak lancar yang mengakibatkan otot itu sini kaku, otot bawah sini. Jadi cenderungnya ini kaki itu begini, jadi nggak bisa naik ke atas. Lain dengan yang ini. Kalau ini kan bisa, nah ini nggak bisa karena nutrisi itu nggak bisa masuk. Proses cara penanganannya begini. Jadi proses kayak gini juga bisa buat nanganin yang sekiranya otot sini rasanya kaku, mudah terasa kram.
Itu cara penanganannya begini. Nah, sering-sering ditekan kayak gini dengan tujuan untuk merelaksasi, mengembalikan otot yang kaku menjadi kendor kembali. Karena kalau tidak dikendorkan dulu, saraf yang di dalam di sini itu tidak bisa ditarik. Nah, ini nanti setelah dikendorkan, nah ini di sini ada bisa ada rongganya. Jadi saraf yang kejepit itu bisa ditarik, tarik ke atas, tarik ke bawah, tapi pelan-pelan nanti bisa mapan seperti semula. Nah, sini kan ada aliran darah ini. Nah, tapi ini kempes, nggak ada yang sini. Sini itu ada ini, loh, itu ada aliran darah. Sini nggak ada. Berarti mertandakan kalau terjadi kayak gitu, itu darah nggak lancar. Nah, kisaran daerah situ itu ada penyumbatan darah yang harus dicari itu. Jadi caranya ya kurang lebih begini. Nah. Wis ping pira? Papat apa ping 5, Mas? Lima ta. Ping 5 iki ya. Nah, yang paling perlu karo kae yang itu kan aku dhewe. Sebelumnya juga udah diterapi kemana-mana ya, Mas, sampai Bogor apa Bandung, Mas? Cirebon. Oh, yang Cirebon, pernah diterapi ke Cirebon juga. Subang. Oh, Subang, daerah Subang, iya. Pamanukan pas. Jadi sebelum Subang, tapi punya udah Subang. Tapi sebelumnya pernah gini kan, Mas? Belum pernah. Iya. Makanya perubahannya itu yang awal-awal itu kayaknya nggak ada perubahan. Ini sebelum kesini tuh badan terasa sakit kaku. Iya toh, Mas? Sekarang selain masalah ini nggak ada yang dikeluhkan. Cuman di sini masih ada terasa kebas, iya. Tenaganya belum bisa maksimal. Ya sudah ada sih perkembangan, cuman belum bisa maksimal seperti yang yang tidak sakit itu, belum bisa. Karena ini dari awalnya salah penanganannya, mungkin terlalu ditekuk gini. Nah, ini enggak. Kalau saraf itu kalau yang model kayak gitu kurang pas. Jadi setiap permasalahan itu penanganannya beda-beda. Kalau misalnya ini alur darah yang tidak lancar, itu yang dicari ya harus alur darahnya supaya bisa ngalir dengan baik. Nah, ini sama sekali nggak ada aliran darah yang kelihatan. Kalau di sini kan ada ini. Sini belum ada. Nah, ini udah mulai agak naik ini. Juga agak mau nonjol aliran darahnya. Mungkin dilihat dari video, kok cuman kayak gitu, nggak ada sensasinya. Jangan salah, yang penting tidak salah dalam penanganan.
Kalau banyak-banyak digerakin ditekuk nanti bisa menjadi cidra. Kalau cuman saraf kecepit tapi masih awal itu bisa ndak apa-apa. Tuh udah mau kelihatan ya aliran darahnya nih. Udah mulai nimbul. Kalau diginikan ada suaranya, itu menandakan yang di sini itu aliran darahnya berkurang, akhirnya kalsiumnya bagian sini itu berkurang. Makanya kadang kan bisa bisa ada kaki kecil sebelah itu karena darah itu tidak ngalir dengan maksimal. Makanya bisa kecil sebelah, kadang pengapuran. Nah itu terjadinya karena kayak gitu, darahnya tidak mengalir. Jadi darah mungkin tersumbat, kecepit antara di persendian juga bisa. Dampak karena jatuh benturan itu bisa mengakibatkan seperti ini. Kalau penanganan awal itu tidak tepat. Ini udah mulai kelihatan. Nek cara game mlaku rada betah rada adoh lagi, Mas. Nggih. Longgar nepake kan ora Indonesia aku. Kadang kan miring, kadang kan arep kaya teripung-teripung. Kaya junggal-junggal kan kuwi, Mas. Ya, karena jalannya tidak maksimal. Ini bawaannya kan karena ini loh, otot belakang itu terlalu kenceng, akhirnya posisi telapak kaki itu agak muntir ya, masuk gini. Ya, itu masalahnya. Jadi kalau menangani kasus kayak gini itu diperbanyak, ditekan kayak gini, set gitu, ditahan, dilepasin, ditahan, dilepasin, ditahan, dilepasin. Nanti ingin akan kembali ke sini lagi karena di sini otot juga ini kaku. Nah karena kakunya ini ketarik dari sini, ini narik terus gini. Kalau dibiarin terus ya ini ya bisa gini, jari-jari juga bisa nekuk ke dalam. Coba gerakin jari ini, Mas. Gerakin gini. Nah, maju mundur ini. Gini. Belum bisa. Kalau naik belum bisa. Udah mau kelihatan ya aliran darahnya. Jadi harus dikembalikan ke posisi awal. Jadi kan kelamaan begini, Mas. Nah, jadi kita harus melawan. Tapi gerak airnya wis rada apa ya? Rada ringan. Nah, maune kan isik kene wis nyangkol, kene wis nyangkol. Nah, iki wis ana perkembangane. Coba dorong rene, Mas. Didorong yang keras. Ya, dorong yang keras. Tekuk, dorong lagi. Tekuk, dorong lagi. Terus sing kuat. Nek romasamu tenagane tambah ra, Mas? Tambah, Mas, ya. Terus dorong nih.
Terus ini soal apa itu tenaga, power, udah ada perubahan. Kalau pas pertama di terapi itu kayaknya itu nggak ada tenaganya. Tapi sekarang alhamdulillah tenaganya udah semakin berangsur membaik. Tapi yang harus hati-hati. Karena kalau tidak dikendorkan dulu otot-otot itu bisa mengakibatkan saraf putus. Saraf itu bisa aliran darah, juga bisa otot yang kecil. Kalau saraf apa itu aliran darah putus, nanti semakin mengecil ini kaki ini. Nah, ini udah apa ya? Kalau kaki itu besarnya udah hampir sama. Yang dulunya itu benjolan ini nggak ada, jadi lurus kayak gini. Nah, kalau awalnya sebelum diterapi itu, ini udah sekitar 3 mingguan, enak berarti mas? Ya Kurang lebih 3 mingguan. Nah, awalan tuh seperti ini daging itu, nggak ada benjolan kayak gini, nggak ada. Ini kan sekarang udah hampir membentuk pola postur tubuh sama, yang tadinya tuh lurus kayak gini, nggak ada benjolan, karena disebabkan darah itu tidak ngalir. Nah, ini darah juga apa itu aliran darah yang tadinya tak bilang ini nggak ada, ini sudah mulai timbul keluar sama seperti ini. Nah, karena darah tersumbat, karena darahnya itu tersumbat. Daripada ditempuh mungkin ini harus dioperasi gini-gini kan terlalu beresiko. Wong ini kecil dikarenakan aliran darah itu tidak ngalir. Nah, apalagi kena sayatan gunting atau pisau itu kalau putus, ada aliran darah yang putus itu bisa menjadi semakin kecil, bahkan sampai ini kadang tidak ada kayak gini. Tinggal apa itu? Tinggal tulang sama kulit. Nah, ini udah alhamdulillah udah besar sekali nih, udah hampir normal. Nek sebelum sini cara turu piye mas, tidur malam, perbedaannya setelah saya terapi sama sebelum diterapi, kalau malam tidurnya mas? sekarang lebih enak, lebih mudah untuk tidur. Oh, jadi kalau malam, kalau sebelum tak terapi itu tidurnya nggak nyenyak, Ya sore tidur. susah tidur. Kalau sekarang tidur malah kadang itu bangunnya telah kesiangan. Kan malah sok belanjaan subuhan ya. Iya, ini kalau sekarang tidur malahan apa itu, kalau dengar suara adzan itu malah nggak kedengeran saking enaknya tidurnya. Waduh. Tidur juga terasa enak, nyaman, mudah tidur. Kalau awalnya sebelum saya terapi itu buat tidur susah. Mungkin susahnya itu karena kan darah tidak lancar, organ tubuh itu kan terasa mungkin di persendian itu rasanya nyeri, ngilu. Nah, sekarang alhamdulillah darah udah lancar, buat tidur juga lebih nyaman. Ini udah mau kelihatan lagi nih. Nah, tadi kan nggak ada nih, sama sekali nggak ada benjolan timbul darah ngalir. Ini udah seimbang, ini ada, sini juga ada. Nah, tadinya nggak ada. Oh, ini. Ya kelihatannya dilihat itu sepele. Kok nggak ada sensasinya ya pijetannya ya, karena yang ditangani itu saraf. Lain kalau bukan saraf. Kalau bukan saraf mah ya banyak pergerakan tuh banyak. Kalau saraf itu nggak boleh.
terlalu keras juga nggak boleh, banyak terlalu ditekuk atau pencetan yang apa itu, yang ini kita itu dicari yang paling aman, jadi aman, nyaman buat pasien agar tidak terjadi cedera. Nah, beginilah kurang lebih cara penanganannya, melancarkan peredaran darah. Karena kecil itu kan nutrisi itu tidak bisa masuk. Adanya nutrisi bisa masuk sini kan di bawah sama aliran darah. Kalau darahnya itu mungkin tersumbat di sini, entah di sini, kan kesininya nggak bisa. Makanya kan jadi kecil sebelah. Iya, saraf ini bermasalah. Beda kalau gini mas. Beda kan? Iya, beda. Nah, cuman gini aja udah rasanya nggak tahan. Karena benar-benar saraf yang itu dipegang. Mijetnya pakai apa sampai duduk. Mijetnya juga pakai jari nih, cuman diginikan. Tapi kan ini kan tepat dengan saraf yang bermasalah. Tuh kan saiki padha to, Mas? Mau kene nek ora kene Mas? Ora enek to? Saiki padha to. Karena enak pas awal Mas, pas visit pertama itu kan nonton muncul nih Pak. Lah ya. Kuwi angger iki ilang, nah berarti itu darah mungkin yang tersumbat itu belum bisa ngalir maksimal. Mungkin di tempat persendian itu karena persendian itu geser sing akhirnya nyepit. Ya, ini kalau darah persendian kecepit kayak gini, ini nggak bisa ngalir. Bisa kalau ini kan naik sedikit-sedikit kan, nanti ditekan sini ibaratnya. Ini lama-lama kan hilang ini kan. Nah, iya kan hilang kan? Karena mungkin darah sini itu ada yang kecepit. Makanya ini kalau ndak di rutin terapi ini semakin memburuk. Tapi kalau di terapi nanti kembali normal lagi. Karena masih ada saraf yang kecepit. Sebelum sini tuh jalannya itu miring-miring. Tapi alhamdulillah sekarang udah badan tuh agak tegak. Karena awalnya itu kaki panjangnya selisihnya segini. Sekitar selebarnya ini. Tapi padahal posisi kayak gini itu awalnya ini selisihnya selebar ini. Tapi sekarang alhamdulillah ini udah mulai hampir sama. Karena awalnya di sini ada pergeseran tulang. Ini terapi yang kelima kalinya. Coba goyang-goyang ini Mas. Belum ya. Tapi dari soal rasa itu lebih plong. Soal rasa loh Mas. Kalau rasa Plong, iya. Cuman buat gerak ini masih masih berat karena bagian area tulang otot yang sini itu masih ada masalah tapi belum ketemu. Juga sudah ada perubahan, cuman belum bisa maksimal karena belum ketemu belum lepas dari itu yang kecepit itu. Jadi yang sebelah sini itu kayak orang stroke. Orang stroke kan di sini itu lemah. Ini sama, tapi ini bukan stroke. Ini saraf kecepit. Masya Allah.
1 tetes tes gitu Mas. Ini bisa menghilangkan kalau yang punya keluhan mata minus itu -2 bisa hilang. Ini Mas, berapa tetes ya Mas? Itu herbal, bukan dari kimia, itu herbal. Daunnya. Mas, ya sini ada pergeseran tulang yang belum bisa maksimal plek gitu. Kayak kemarin juga ada itu ibu-ibu 3 kali sini udah bisa mapan karena itu udah berapa tahun itu ya, sekitar 8 tahunan lebih. Jadi bunyi wah langsung enteng Mas, karena ini masih, kalau ini kan otot masih kaku, jadi nggak berani dipaksa. Kalau udah otot udah normal seperti yang sebelah, normalnya otot udah nggak kenceng, nanti dibunyikan klok itu udah normal enteng. Ya kene agak penak. Lah, Kayak makhluk kayak saged. lah ya kan nunggu Wis otot ngurangi dulu. rasane wis rasa nyarine wis berkurang. Coba diteko dhewe Mas, diteko selonjor. Rasane piye Mas? Tak rasane. Entenge Ya luwih enteng. luwih enteng ya. Iya, masalah seperti ini tuh nggak bisa sekali sembuh, 2 kali sembuh, nggak bisa itu. Ya dilihat perkembangannya otot sini. Kalau otot sini udah seimbang dengan yang sehat, insya Allah nanti ya sembuhnya seperti itu. Karena sini ototnya masih kenceng. Tapi kalau mau dipaksakan itu juga tidak boleh. Karena di sini nanti kalau dipaksakan itu bisa putus. Otot besar ini bisa putus, kalau putus udah nggak bisa diperbaiki lagi.